Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi ini. Adapun renungan pada pagi hari ini berjudul Say No to Sin atau katakan tidak pada dosa. Saudara, pernahkah Anda merasa sudah sekian lama ikut Tuhan, tapi hidup saudara masih tetap terasa susah? Tidak pernah berkecukupan, bahkan setiap bulan selalu memikirkan cara supaya bisa bertahan sampai akhir bulan. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Rasanya biasa-biasa saja, tidak ada bedanya ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Padahal dalam Mazmur 37 ayat 25, Raja Daud berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Juga, kenapa semuanya itu bisa terjadi? Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi setiap kali Tuhan mau memberkati kita, maka pencuri akan datang dan mencuri berkat itu dari kita. Berkat itu tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Mengapa hal itu bisa terjadi, saudara? Saudara, Tuhan bukannya tidak tahu akan keadaan kita. Dia sungguh-sungguh tahu keadaan kita. Dia sungguh-sungguh ingin menolong anak-anaknya. Yohanes 59 ayat 2 mengatakan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Inilah yang ingin saya bagikan dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum saya sungguh-sungguh bertobat, saya menjalani kehidupan yang berat. Saya dan suami saya sama-sama bekerja tapi tidak pernah cukup, padahal kami tidak hidup boros. Setiap bulan selalu berusaha mencari pinjaman. Saya tidak pernah mengandalkan Tuhan. Saya hanya mengandalkan kekuatan diri saya sendiri. Saya tidak menghormati firman Tuhan. Ibadah ya ibadah, tapi pergi dan pulang ibadah sama saja. Dari kandungan saya sudah Kristen, tapi itu bukan jaminan. Papi saya pendeta, tapi itu juga bukan jaminan. Karena keselamatan itu sifatnya pribadi. Saya orang yang paling keras kepala, paling tidak bisa dinasehati. Semua orang kan saya lawan. Ibaratnya kalau saya ketemu singa, mungkin singanya yang akan lari dari saya. Bahkan setelah menikah pun saya juga berani melawan suami saya. Saya tidak hormat dan tunduk kepadanya seperti yang seharusnya. Banyak dosa yang saya lakukan, tapi saat itu saya tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan itu sangat adil. Dia Allah yang mengasihi kita, tapi Dia juga akan menghukum kita kalau kita berbuat salah. Tapi hukumannya adalah seperti Bapa yang menghukum anaknya. Galatia 6 ayat 7 mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan Bilangan 14 ayat 18 mengatakan Tuhan itu berkepanjang sabar, kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saya mengucap syukur pada Tuhan, betapa Ia begitu mengasihi saya. Ia mendidik saya dalam kasih-Nya. Jadi apa yang kita tabur harus kita tuai. Kalau kita menabur dosa, maka kita harus menuai konsekuensinya. Dan itulah konsekuensi yang saya alami, yang saya harus bayar. Selama 22 tahun Tuhan mendidik saya, mengajar saya, seperti tanah liat di tangan penjunannya. Saat tanah liat itu menjadi bentuk yang tidak baik, yang tidak berguna, maka tanah liat itu harus dihancurkan. Dan proses itu sangat sakit, tapi kemudian hasilnya akan terlihat. Setelah tanah liat itu dihancurkan, maka tanah liat itu dibentuk kembali menjadi bentuk yang baru. Bentuk yang indah, yang berguna, yang dapat digunakan untuk memuliakan namanya. Dan itulah proses yang saya alami. Saya bisa menjadi saya sekarang ini, semua itu adalah karena kesabaran Tuhan yang luar biasa terhadap saya. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan.
Saya tahu kalau saat itu Tuhan memanggil saya pulang, maka neraka yang akan menjadi tempat abadi saya. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Kasih-Nya begitu luar biasa. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menginginkan manusia jatuh ke dalam dosa, apalagi sampai masuk ke dalam neraka. Tuhan tahu kalau pada saat itu jauh di dalam hati saya, roh saya menangis. Roh saya tahu akhir dari hidup saya kalau saya tidak segera bertobat. Saya menangis pada Tuhan, saya berseru pada Tuhan. Saya tahu akhir dari kesudahan saya kalau saya tidak diselamatkan Tuhan. Yoel 2 ayat 13 mengatakan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Juga Mazmur 51 ayat 17 mengatakan kalau korban sembelihan itu adalah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. Saudara, ada satu hal yang paling berharga yang saya dapatkan dari pelajaran yang Tuhan berikan. Setelah saya tahu bahwa saya sungguh-sungguh harus bertobat dan Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan saya tetap harus membayar semua kesalahan saya. Namun saat saya harus membayar, Tuhan tidak meninggalkan saya sendiri. Sekalipun saya harus menjalani hukuman karena kesalahan dan dosa saya sendiri, tapi Tuhan tidak meninggalkan saya sedikit pun. Kasih-Nya selalu nyata dalam hidup saya dan keluarga saya, setiap saat, setiap detik. Karena 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, maka Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ada satu hal lagi yang saya pelajari dari pembelajaran Tuhan itu, yaitu dalam segala hal kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Saudara, kalau saat ini Anda mengalami apa yang pernah saya alami, mari saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Berbalik dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Menangislah di hadapannya untuk dosa-dosamu, untuk segala kesalahanmu. Percayalah saudara, kalau Dialah yang setia, Ia sangat mengasihimu. Dia tidak akan menolakmu. Tapi selama ini, Tuhan tidak bisa menjawab doamu. Karena sepertinya doa-doa yang kita sampaikan itu hanya mentok sampai di langit-langit kamar. Ada yang menghalangi, sehingga doa-doa kita tidak bisa naik ke atas. Yaitu kesalahan kita, dosa kita. Tuhan itu Maha Kudus, saudara. Ia tidak bisa didekati kalau di diri kita ada dosa, biarpun dosa itu hanya seperti setitik debu. Tidak bisa. Karena kita harus benar-benar kudus, bersih. Baru kita bisa mendekat kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah waktunya. Inilah saatnya. Tuhan akan segera datang. Sudah tidak lama lagi. Ada seorang yang bernama Wasfi yang mendapat penglihatan dari Tuhan. Penglihatan itu dia dapatkan di awal Januari 2008. Saat itu dia melihat Tuhan Yesus bersama pasukan orang kudusnya sudah siap di gerbang sorga dengan menaiki kuda-kuda mereka. Dan bumi ada di seberang mereka. Di dekat mereka ada seorang malaikat yang siap dengan sangkakala. Mata malaikat itu selalu tertuju ke tahta di mana Allah Bapa duduk. Begitu malaikat itu mendapatkan tanda dari Allah Bapa, maka malaikat itu segera akan meniup sangkakala di tangannya, dan begitu sangkakala ditiup, saat itu juga Tuhan Yesus bersama pasukan orang kudusnya akan segera melewati gerbang surga menuju dunia. Dan ada satu lagi yang ingin saya bagikan. Tahun lalu saat mengikuti doa fajar di hari Sabtu, saya melihat ada tangan yang memegang tampian. Di tampian itu ada jiwa-jiwa. Dan saat tangan itu menampi, saat itu juga jiwa-jiwa itu terpental. Ada yang kembali ke tampian, tapi tidak sedikit ada yang langsung terpental keluar, entah jatuh di mana. Ada yang terpental ke samping dan dia berusaha sekuat tenaga berpegangan erat pada alat penampi itu. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk bisa kembali, tapi tidak sedikit yang terpental keluar dan hilang. Inilah waktunya seperti yang dikatakan Bapak Gembala, saatnya Tuhan memisahkan antara domba dan kambing. Yang mana yang saudara pilih, domba atau kambing?
Mungkin saat ini saudara berkata, ya saya sudah dengar tentang kedatangan Tuhan Yesus dari sejak saya sekolah minggu. Tapi sampai sekarang Tuhan belum pernah datang-datang juga tuh. Nah justru itu saudara, kalau Tuhan sudah datang sekarang ini, maka ada banyak jiwa yang tertinggal. Tapi Tuhan tahu, karena itu dia menunda kedatangannya, sehingga akan lebih banyak lagi jiwa yang bertobat. Tapi kita tidak perlu pusing memikirkan kapan Tuhan dan Yesus akan datang. Yang penting adalah kita berjaga-jaga. Kita harus menguduskan diri kita. Jangan sampai ada dosa sedikit pun di dalam hati kita. Karena kalau ada dosa sedikit pun dalam hati kita, maka kita tidak akan dapat rapture dan menyongsong Tuhan di udara. Saya ingin saudara membaca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 21. Tapi saya tidak akan membaca tentang itu di sini. Membacakan itu, saya ingin saudara membacakan setelah renungan ini. Jadi sekarang saudara, saatnya bagi saudara dan saya untuk meminta Tuhan menyelidiki hati kita yang paling dalam. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Minta Tuhan melepaskan segala kutuk yang mengikat kita. Kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk nenek moyang, sumpah serapah atau kutuk dari orang tua. Jangan sekali-kali pergi ke paranormal, dukun dan lain sebagainya untuk bertanya tentang nasibmu, tentang keuanganmu, kesehatanmu. Tanya Tuhan. Karena dialah yang pemegang hidupmu yang sejati. Dia tahu masa depanmu karena dia yang merancangkannya. Dia tahu isi hatimu karena dia yang membentuk engkau sejak engkau masih dalam kandungan. Jadi kenapa masih harus bertanya kepada orang lain? Mereka sendiri tidak tahu bagaimana nasib mereka. Tapi Tuhan tahu bagaimana jalan hidup kita. Mazmur 18 ayat 30 mengatakan, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Saya sudah mengalaminya saudara. Karena itulah saya bisa membagikannya kepada saudara sekalian. Saat saya sungguh-sungguh bertobat, minta ampun pada Tuhan. Saya membasuh kaki mami saya, minta ampun. Membasuh kaki suami saya, juga minta maaf pada anak-anak saya. Pemulihan demi pemulihan terjadi luar biasa. Kami sekeluarga hidup berbahagia bersama Tuhan. Kami sekeluarga menyertakan Tuhan dalam segala hal. Kami bertanya kepada Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Kami membakar ukupan dalam mezbah doa kami setiap malam. Sungguh luar biasa saudara. Berkat Tuhan mengalir luar biasa dalam hidup kami. Masih banyak hal yang ingin saya sampaikan. Namun hanya satu yang ingin saya sampaikan di akhir renungan saya pagi ini. Yaitu bahwa segala janji yang ada dalam firman Tuhan itu sungguh benar. Segala janjinya itu akan dia tepati. Saat kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mengikuti perintahnya dengan segenap hati kita, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan terlebih lagi, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Saudara, mari ambil keputusanmu sekarang. Tanggalkan semua dosa dan hidup kudus di hadapannya. Saat ini saya ingin berdoa buat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bila Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sungguh-sungguh mengambil keputusan, Tuhan, saat ini saya mau sungguh-sungguh. Saya mau mengikut Engkau. Saya tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saya akan sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan saya, akal budi saya. Maka mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian mengangkat tangan dan mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu akan isi hati kami yang paling dalam. Engkau yang tahu akan pikiran kami. Engkau yang tahu segala dosa-dosa, kesalahan, kelemahan kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus dengan segala keberadaan kami. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa kami saat ini Tuhan. Ampuni Tuhan, kami percaya walaupun dosa kami merah seperti kirmisi, tapi akan putih seperti salju.
Saat ini kami mohon pengampunan daripadamu Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh bertobat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau hidup benar-benar di dalam Engkau. Kami mau tanggalkan semua manusia kami yang lama Tuhan. Kami mau hidup baru di dalam Engkau. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami. Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami. Engkau mengubahkan kami. Engkau memperbaharui kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Kami mau hidup di dalam roh Tuhan. Karena kami sudah memulai di dalam roh. Kami tidak ingin mengakhirinya di dalam daging. Kami tidak ingin kehilangan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami saat Tuhan mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami mau mempertahankan keselamatan kami dengan hidup benar di hadapan-Mu saat ini, detik ini. Roh Kudus jamah kami, ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, saat ini kami menerima pengampunan dari Tuhan. Kami akan melalui proses yang Tuhan berikan untuk memurnikan hati kami, memurnikan hidup jiwa kami, agar kami bisa belajar Tuhan, naik tingkat demi tingkat dalam level iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami menjadi suatu persembahan yang hidup, harum di hadapan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya, hari ini dosa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diampuni oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian mau menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Orang yang mencintai dosa akan berlari-lari mengejar dosa. Tetapi orang yang mencintai Tuhan akan berlari-lari menghindari dosa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.